Baik, untuk memahami apa itu teori pertumbuhan ekonomi historis, maka kita harus memulai dari pengertiannya. Jadi teori pertumbuhan ekonomi historis adalah teori yang berfokus pada proses perkembangan ekonomi dari masa prasejarah hingga masa industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Teori ini berkembang di Jerman dan berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tahapan-tahapan tertentu. Untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, maka harus memenuhi tahapannya dari awal hingga akhir. Teori Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sumber kehidupan. Tahapan terdiri dari A. Masa berburu dan mengembara. B. Masa berternak dan bertani. C. Masa bertani dan kerajinan. D. Masa industri dan perdagangan. Teori Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapan ini terdiri dari masa pertukaran, barter. B. Masa pertukaran dengan uang. C. Masa pertukaran dengan kredit. 3. Teori Karl Bucher, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Tahapan ini terdiri dari A. Rumah tangga tertutup. B. Rumah tangga kota. C. Rumah tangga bangsa dan dunia. Teori Werner Sombart. A. Zaman perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak dapat terjadi pertukaran barang atau jasa. B. Zaman kerajinan dan pertukaran. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif akibat perkembangan peradaban. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia. Yang kedua, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa. Dan yang keempat, pertukaran belum didasari produktif motif. C. Zaman kapitalis. Bibit-bibit kapitalis sudah mulai muncul dalam kegiatan perekonomian. Kaum kapitalis sudah mulai menguasai organisasi perekonomian. Yang pertama, zaman kapitalis berubah ditandai oleh ciri-ciri perekonomian dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan terkait adat istiadat, kehidupan ekonomi masih bersifat statis, kehidupan ekonomi tergantung sektor pertanian. Kedua, zaman kapitalis madia atau pro-kapitalis ditandai oleh ciri-ciri tujuan. Yang pertama, tujuan kegiatan ekonomi mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan masyarakat bebas. Yang ketiga, muncul sifat individu. Yang keempat, kehidupan ekonomi berjalan dinamis. Yang kelima, muncul jenis pekerjaan baru, misalnya pedagang. Yang keenam, produksi berdasarkan pesanan. Yang ketujuh, sudah dipergunakan uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, zaman kapitalis raya atau hak kapitalis ditandai dengan tumbuh kaum kapitalis yang memiliki faktor-faktor produksi. Produksi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern, timbul monopoli dan persaingan tidak sehat, terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh majikan. Yang keempat itu zaman kapitalis akhir atau spat kapitalis ditandai oleh ciri-ciri muncul usaha untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil, campur tangan pemerintah dan kegiatan ekonomi, hilangnya para majikan besar. Asal memang memet Tenet. Saya pegang deh.